Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asaba musaban falahu mithlu ajrihi. Shadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama kita bersyukur malam ini karena kita masih dihidupkan Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Malam ini kita memang hidup, tapi besok belum tentu dihidupkan Allah. Saya ulangi, ya bongi napatuki pang Allah Ta'ala, tapi tidak ada jaminan sebentar subuh kita dibangunkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita menganggap mungkin ini adalah pertemuan kita dengan tetangga yang terakhir. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir dengan sahabat-sahabat kita di majelis taklim. Mungkin adalah terakhir untuk ketemu dengan Pak Camat. Mungkin, ya, karena tidak ada jaminan. Maka nanti kalau kita tidur baca doa bismikallah thumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah hidup dan matiku ada di tangan Allah. Kenapa itu di situ ada mati? Seperti saya jelaskan beberapa tempat, bahwa kajian ulama mengatakan sebabnya sehingga diikutkan kalimat mati dalam tidur, doa tidur itu karena tidur itu adalah bahagian daripada mati, separuh dari mati. Maka ketika kita tertidur tidak ada jaminan kita dibangunkan oleh Allah. Maka bacalah doa itu. Mungkin inilah kita punya hidup yang terakhir. Dan sambil itu baca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu kemudian baca ayatul kursi, boleh tambah 3 kul. Apa tuh 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, umul kitab, tambah dengan umul kitab sambil baca terus menerus kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menerus sampai kita terlelap dalam tidur itu. Sayang ada fenomena sekarang Pak Ibu, ya, tidak ada kalimat la ilaha illallah waktu mau tidur, tapi apa? Kita buka handphone, buka tuh HP, ya, buka TikTok, lalu kemudian mati dalam keadaan TikTok. Tidak ada kalimat la ilaha illallah. Ya toh matindo HP-na, coba mau tutar. Padahal itu amalan yang salah. Boleh lihat sejenak, tapi kemudian lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu mati ini terakhir buat kita, apa hidup ini terakhir buat kita. Kita sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, makanya akhirul kalam la ilaha illallah, tempatnya adalah surga. Berarti mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan TikTok. Bisa dipaham?
anak muda laku bini kutiro, tanya bini dete bini laku teh. Ya laku na. Biasa to. Emo mo ni jo samping na. Ibang mo to HP na nakari. Ya duga teh mo ane makargi ka. Masing-masing si karidi. Ya padahal seharian ini kita sudah tinggalkan ini rumah tak, berpisah dengan pasangan tak, yang sama-sama kerja laku kantor roona, ya tik mo ane laku duka kantor roona, ya. Sudah laku banua berharap kita ini banyak bercengkrama, banyak berdiskusi, tapi naik di tempat tidur ternyata handphone yang menjadi kesibukan kita masing-masing. Ini paradigma baru. Jangankan anak-anak, tak kita juga orang tua seperti itu. Itu anak-anak terlalu sepertinya tak nasah, ya kita nak tiru tu HP. Ya kita tak itu datahan atau HP na, anu ninduk dan ala. Kacap kudu kata ninduk na, anu nambe na. Tak pungasa mo to, anu na nenek na. Ako nenek na, lala dipakai. Dok satu rin nenek, dok mat satu dok. Ya kenapa? Nasa babuda duka lang teh nenek masekke. Makancing parugal lang pako jambata. Nimbuwa buluan, jo uluwanua, mararambang di kautan na tiampo. Jolok-jolok langan. Nenek, nakulay balok. Wah, ini menjadi masalahnya sekarang. Kenapa? Karena lebih penting itu dibalut daripada dibengang di kampung. Ya sama? Ya, balik ke durian. Sulit. Ya baik, mohon maaf Bapak yang tidak suka ini gaya aku ceramah pulang ki. Karena gaya aku memang pun aku ya, maksudku biasa. Ya kita ini poredik atau gaya aku, tapi kata dan kok gayamu. Tapi kalau dari kata gaya aku, sama itu mengaji lalu, itu mengaji kayaknya bang siapa udah baca tuh may lagu di kampung, itu biasa. Tapi kita sudah tuh, anu bakal lalu itu udah iya. Oh ini gurunya anak saya ini privat, saya bawa ke rumah. Ya alhamdulillah sekarang sudah masuk pondok pesantren. Saya punya anak. Alhamdulillah ini gurunya. Jadi sepanjang tuh anak aku maka mas sumbanya baca Quran jadi ulama besar juga. Demi pahala nanti guru nanti. Itu namanya ilmu taufa ubihi ilmunya yang bermanfaat. Begitu juga yang guru-guru ngaji di kampung, ya Pak Guru bang bilang, nah, umban namang jadi tahu teh, ya tak disebut umban jadi imam mangkah, Pak Imam, imam kira kata kah, di double bukan, double, biasanya kata bila lah duka, dan duka tuh masih imam na pemain tunggal. Apa yang pemain tunggal? Kalian nambungka masigi, kalian masarin, kalian azan, kalian kama, kalian jadi imam. Baliklah ke boko, tak bang tahu. Jadi dia misalnya tuh pemain tunggal, dia masigi pada tuh, dia ke kampung tak saya kampung. Dirasa ke subuh tuh sebanyak ipang tuh. Alhamdulillah bisa sah, alhamdulillah ya, karena tidak semuanya mesti begitu. Syukur karena budak lagu teh atau si kandak pik masigi bede kandak pik bede ada biasa begitu, tapi ya kan cerita kampung lain le, ada kampung tah tapi itu kampung biasa beda-beda tipis ya, tapi itu tuh bisa ada yang lihat demi tersinggung ya, paling demi tersinggung alhamdulillah. Berarti ada yang harapan untuk sembuh. Sahabat rumah sakit itu mau nih masih pertama untuk corong sama kamaraan yang nentak ya. Subuh tuh azan. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kita jawab sadaqta wa baralta wa ana minal muslimin. Benar ucapanku, semoga aku bisa menjadi orang selamat. Tinggalkan nikmatnya tidur. Hamparkan sajadah yang sudah tidak mampu datang ke masjid, yang masih mampu datanglah ke masjid. Kalau bisa berjalan terus ke sana menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat kita sudah tidak mampu datang ke masjid, biarlah kita di rumah untuk laksanakan sholat 5 waktu itu berarti tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kau itu muazin, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah balik itu dari ya. Tidur lebih enak daripada sholat. Lanjut. Dan lupa tuh pada tuh. Ya, saya mau maaf karena dianggap biasa itu banyak. Saya sendiri ini karena
sekarang musim pembahasan masalah sholat karena kita Isra Mi'raj. Kurang mereka Isra Mi'raj yuk si kita. Kurang asal nih. Alhamdulillah. Apa tuh deh oleh-oleh terima? Sumbayang atau kota? Udah dulu kata ibu-ibu. Saya pernah masuk dalam satu masjid. Isra Mi'raj. Pada mau ngasih mie kotak, lah plastik. Tapi lucunya ya teh kotak, nah pejong ngasar di olona. Pokoknya tuh kotak atau lah dibagi atau lah dibasuh. Dia biasa pada tahu, tak share kan daripada itu. Asyik. Ya ke bawa ke kantongan, tuh kotak bagi dulu laku, ke paralui, tukar. Bilang plastik, tapi juga plastik itu solata. Wah, itu plastik mo. Wah, mau lihat plastik itu supaya ing pahala aku duduk pahalamu. Terus daripada bahasa basulah teh pahala. Coba, ngerti begitu? Oke, tinggalkan dulu itu. Sekarang kita mari berselawat selalu kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berdoa ke ibu bapak, mudah-mudahan kita dapatkan syafaatnya. Karena tak ngasam guna-guna nanti apa-apa di jamaah, ya kita yang barak kaki Nabi tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak ada ya syafaat. Nanti kalau di akhirat Pak dua sebab kita selamat. Satu karena rahmatnya Allah dan yang kedua karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul nak kuah, oi pasti aku selamat mau makan nasabak. Udah mau sumbangan aku jual sigi. Tapi tak ada sama sigi. Sumbangan damar itu ditapku setiap kalau Jumat. Yang ditapku mo to, maagi mo to, kami to anak na happy am sangang ko ditapku to. Jadi minta anak aku masigi, demo aja masigi, sangang ko to daripada nang tumure mo, wa amo. Laku taruh masigi, tak intap sangan na. Nasang kaya kapang kuada yung pahala at masumbang kinat at masumbajang. Yan at masumbajang, kaya muna-muna. Kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah alaih. Seluruh amal solehnya tidak mendapat ganjaran pahala dari Allah. Tuh. Ngone tadi kamal manjaka. Allah bunyi. Isin naman na mereka tayo na mapusang. Oke, bisa tanding kita pusang, tas juga pusang itu. Begitu susahnya mencari nafkah. Tapi tayo na sumaya mali manjaka, maka tunsaul barakatuh min umrihi, Allah cabut keberkahan umurnya. Kalau dicabut berkah umurnya maka rezeki yang dibawakan ke datang semuanya sudah dicabut oleh Allah berkahnya. Masukin kandai tapi dalam pandangan Allah menjadi kehinaan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita bahwa baginda Rasul hadir untuk memberikan petunjuk-petunjuk hidup bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar supaya kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanyalah semata-mata untuk ibadah kepada. Sehingga saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ya ta'linu sementara. Ya, tabe camat. Jabatan camat itu sudah lama. Pirang tahun itu? 3 tahun. Saya mau tulisan dulu. Karena saya pikir wali kota. Apa itu bang? Gitu. Ya kita emo. Kau tumpong ini rebanya kelak. Ya kita reba siapa? Tapi kita mau disilih. Nah, jadi itu jabatan. Jangan stres kalau tidak ada jabatan. Dari ada jabatan harus tidak ada terus stres. Karena itu jabatan bisa saja kita dihinakan Allah dan bisa dimuliakan. Bisa dimuliakan, bisa menjadi hina. Kenapa? Siapa tahu gara-gara jabatan ya toh kita tergelincir dengan maksiat, lalu kemudian napalit ceki noko itu rampuang, kira rampuang, rokok dari rumah sakit rampuang, Palangiran, kita lihat Palangiran. Tahu saya di kampung nanti Pak Jamal juga. Noko na masih gina dito di sana kelas 2A, lorong kami sini. Ya tuh kelas 2A tanda pas sekolah toh. Ginanda bengkel. Minda tuh di bengkel. Lalu pimbaloy. Ya tuh orang bermasalah dengan ya kehidupan ini. Mulai dari pejabat, mulai kepada narkoba, macam-macam. Terakhir saya turun waktu kemarin ini pembinaan narkoba.
ternyata rata-rata anak-anak muda. Ya, hati-hati sih anak-anak Kak, jaga ini Kak. Ya. Dan ini yang hadir ini kita tidak tahu, ya siapa tahu ada di antaranya ya anak Kak yang sebenarnya sudah terlibat tapi kita tidak tahu. Ya, bukan hanya anak-anak, dan juga tempat tujuh, dan juga tempat tua, dan juga pejabat. Maksudnya pejabat narkoba dan juga juga. Jadi hati-hati kita. Siapa tahu tergelincir kita apa? Karena ini sebenarnya ini luar biasa godaannya. Apalagi kalau sudah masuk kepada bisnisnya, satu biji berapa ya harganya? Dan itu rata-rata anak-anak yang masih labil tuh sana. Dodi kok kata bene, buda duka bene jom. Narkoba. Ada yang pacarita narkoba apa caranya bisa. Wah, najebak na sholat. Tuh, kita itu masyarakat itu terima kota ayat. Nagandeng na dito kota. Suanan toy. Ternyata dia itu polisi ngincer ki ternyata sementara jalan digerebe. Kalian yang dipincar sampai toy. Jadi hati-hati kami toy kota le. Dari kota angkat. Dia mau kota sebab dia bakal lalu. Pares saja loh. Ya, dan ini terakhir ada juga sahabatnya Pak. Dapat pertama melalui motorna. Sadar tama melalui ipung air. Ternyata ini sahabat dapat pertama tuh dia tuh. Ya, ternyata dapat turun polisi tertangkap tersangka. Jadi ini saya sampaikan kepada kita. Hari ini kita mulia, besok belum tentu. Ya. Ya ti Allah nah hormati kita gara-gara jabatan ta. Tapi tak ini saya kuat masih yang nah hormati. Siapa kita tahu? Ya anggota DPRD hadir tak ada calon timur kan. Bang Pak. Ya. Udah duka tuh calon kedeng itu acara pada teh. Ya kedeng mi penetapan tuh. Tak betawatan dia. Dungasan itu si Jiji itu. Minimal dia tuh si Jiji itu caleg. 2024 maka budak mau uak lah ketik budak mau uak. Sesam. Lang wah. Kayak dah dia nak. Lepas peralu. Lataman calon. Maju ko. Dukung ko. Sekalinya lolos tak uak. Ya tuh cerita tandom kampung dia kampung lak teh. Kende tu dah mak pacen-cen teh aja na jauh. Lain dumang moto dinis. Na yati uwaanan na imang. Na yan dukung sa doakan ni. Lain do di kana na imang masamu mabusa. Nasambar ya to oy nong. Tanda ko uwaan ako te. Natiro ano ba? Anak kuring pula ko te. Ako mayon ko dukung ko. Ya itu fenomena ya. Nasabak ya to uwa tak bisa bisa to. Entat tayo ya to jabatan sementara ya to. Ini yang saya selalu sampaikan ayatnya surah Ali Imran ayat 20. Tapi Ibu Bapak, ini ayat selalu dibaca-baca. Ini surah Ali Imran ayat 20. Kira lain deh. Surah Ali Imran ayat 20. Ini tentang kemuliaan. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkau yang memiliki kekuasaan ini, engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu ya Allah segala kebajikan itu, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau begitu segala kemuliaan yang kita peroleh hari ini, semuanya adalah rekayasanya Allah. Semua adalah rencananya Allah. Semuanya ada atas izin Allah. Ya to daun-daun tak tujuh pokok tak to. Buluan jatuh apa? Ya to daun tak ada ronok to. Kita ini singkam kalau kata Allah. Apalagi kemuliaan manusia. Nah ya budak tu dah melakukan mak boro-boro, ya keding itu kemuliaan.
Ya dia mau jabatan na maling kalau ko rapak ba. Dan pejabat pada tuh mana RT. RT dete. Maling kalau ko na mapica gitu batu na leche. Oh, waktu na tayo na yang ka RT. Maka ada saya tuh batu. Cak dorong lagu ke maling kasi kali na diang ka RT, napakin it barangka. Ya RT dum tersinggol ya kita. Tanya. Melo kita tersinggung ki supaya ada perubahan. Nah, jadi ya kok ulun tatis tayo jome kemaling ka kende pada to kono-kono ke sini. Oh, ada to. Ya ti medika te cama. Nah ya to gaya anak bang medika to. Kok karena saya selalu ketemu di dulu waktu di Batang le. Apa jabatan tak biasa? Apa jabatan tak biasa? Mana kasih? Tadi suruh kasih na. Joto. Oh, putar tipu. Jadi sama mi. Nah to kayaan itu reke Batang. Nah bang siapa cerita kayaan? Nah, perubahan. Ya, si tamu na wali kota pada duka ya bang. Jatuh kayaan na dia. Ya tuh bene wali kota. Tak bang di kan bagaya. Ya tuh udah bene PNRT. La ilaha illallah. Dia tahu ratu. Nako, tidur bapak. Nako, tinggal pulau ke bawah nako. Oh ya kami jalan pulau. Allah Akbar. Nauzubillah. Kita paham samar kita saya tangku. Ya, maksudnya ya tuh kemuliaan satu bisa jabatan. Bisa juga ilmu. Mulai juga itu. Ya tuh ilmu tale. Ya tuh gelar-gelar don tak borok-borok. Dan juga tuh borok-borok gara-gara itu gelar. Ya nata emen ditap gelar ke 10. Mak kering-kering itu pinawan di jong main kata panglis yang kepuran dari sudah teh. Kami mana tidak tahu sama waktu nanti sudah waktu corona. Dan sudah corona kurang. Saya kan dosen. Jadi waktu nabi sudah terbatas di kampus. Nah, ya dia tahu nabi sudah coba nonanya. Kayak lewat daring. Jadi tetangga anak tanya siapa? Kurang pada wisuda dia tahu. Apa kawin saat di mana? Nah, tanya pertama itu gelar 10. Nah, bawa sudah undangan. Undangan gitu. Nah, Ako sa baliw ako nunta na. Nakotan niya. Nako nunta. Pada sangat tepete. Tara, bisa tak ito gelar 10 jo. Puro mikir ka di wisuda. Nako puro. Ilaha itu. Iya masalah teh boros sangat teh. Tadi yang penting na sir ko. Kita mo to maksu. Kaya mo? Lamoro. Usah kita sombongkan dan gelar-gelar. Banyak orang merasa hebat karena ilmunya. Ya tadi sama ilmu si lalu tas sirapi tahu Ada bapak tahu, orang lain tidak tahu. Tapi pasti orang itu dan nesan kita tahu. Ya tuh telunjuk yang pertama tuh lantasik, tangga tasik diangkai. Ya tuh terakhir tuh awal tersisa. Itulah ilmu Allah yang dibagi kepada seluruh makhluknya, termasuk kita manusia dari situ. Kenapa kita mensombongkan dengan itu? Kira nggak bisa nih. Wah, ano apa kawin? Tak na maleh. Ano pa tayo sa polo? Dan dulu kata Pak boro-boro gara ha. Suruh menyembah kata na. Kaya hajo ko, naku tayo busing ko sulit menyembah teh. Coba ini haji. Tidak ada juga perintah agama itu Pak. 30 juz Al-Quran Pak. Kayak sulit ke jemaah Makkah. Kayak bene haji, haji atau dah? Tidak ada. Kalau ada protes, sebentar kita diskusi di sini. Ya karena di mana? 30 juz umbai nih. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu umbai. Hadis palsu saya tidak ada. Seolah-olah berita dari Nabi pada bukan. Itu juga tidak ada Pak. Ya kayak sulit gelar hak. Nabi minta bawang.
Tidak ada kita menjelaskan itu sangat Nabi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ulama berkata mari kita berselawat kepada junjungan kita Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Indonesia Haji Muhyiddin. Haji 3 kali Itir tuh sinetronnya. Haji 3 kali. Sehingga dia kita tambah ha. Atau gambaran dia karena itu sinetron, gambarannya kehidupan Indonesia itu. Maksudnya itu. Jadi kini haji TNDT itu di kami mabur-buru. Kami tukutan na ako. Pili mo sulit umroh. Ano tayo? Bakit di ka natamay na ha? Saya bilang itu haji ada 2. Ada namanya Haji Akbar, ada namanya Haji Asghar. Mana Haji Akbar? Itu 1 kali 1 tahun. Ditandai dengan wukuf Arafah, Al-Hajj Arafah. Yang kedua namanya umroh, namanya Haji Asghar, haji kecil. Ugina Haji Bicu. Kenapa itu gelar haji tidak bukan menjadi catatan? Karena itu haji sama dengan rukun Islam yang lain. Apa rukun Islam? 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Dirikan atau tegakkan salat. Yang ketiga, shaum Ramadan. Apa itu? Puasa di bulan Ramadan. Yang berikut 4, wa ita'iz zakat. Keluarkan zakat. Zakat apa dimaksud? 2. Ada zakatul mal, ada namanya zakatul fitrah. Dan yang terakhir apa? Hajjul baiti. Menunaikan haji ke Baitullah. Pertanyaannya, kenapa orang pulang haji dikasih gelar H? Nah ya, marajin jo masjid, tayo gelar na. Mestinya dengan duka gelar. PS. Apa tuh? Pasumbajang. Tapi kan tidak. Nah kenapa ini yang terakhir yang dikasih? Tapi kini ngaji betul ya, demi singket. Itu haji cuma sapaan. Wajib sedikit duduk haji. Itu maksud. Make haji itu sapaan. Bukan gelar. Beda kalau gelar akademik, ada dasarnya. Itu dilindungi undang-undang. Dan negara ini belum buat aturannya, belum punya undang-undangnya bahwa kalau pulang haji, kami dari Kementerian Agama juga tidak ada dibuat itu undang-undang kayak sebelum kami tidak ada. Pasal sekian, ayat sekian tidak ada menjelaskan itu. Kenapa saya jelaskan ini supaya kita jangan bangga dengan haji itu, umroh jangan ki. Nah, ya juga kita meraji banget mas sumbajang, di kami ya tuh dia telah pinggir jalan apa neraka nemu. Ya karena kita tidak tahu. Siapa tahu dapat hidayah nanti. Ya jangan. Dempel pun tetap tuh kalian. Allah bungi mana renden jerekin. Ada maksiat dalam kampung hanya mengasam ya. Ya kayak di mana Pak di daun jaka. Dia mau ya. Dapat hidayah dari Allah, kalian namanya masjid. Bahkan ratu jauh luban mantap. Pak masih banyak pada akhir udah tarik. Hai koe. Masih ini kita sangat tuh. Dan jalan depan apa tuh iko. Itu di terminal, kalau masih di terminal. Iya tuh anak muda itu masuk banyak. Nak ada buka bajunya, nak tong hasil lalu. Aku masih jago. Siapa itu protokol di sana? Itu anak jalan rusak semua dulu. Siapa berani lewat di situ jalan rusak kalau malam? Nah, di terminal siapa mau berani di dalam tangga bumi? Tidak ada apa. Kenapa? Preman lalu. Sekarang sudah ada semua di masjid. Bahkan ada anaknya itu preman di situ sudah tahfiz Quran. Jadi ngeri-ngeri juga ini kalau kita mau bicara tentang itu, bahwa anak atau ibu jangan dibeda-bedakan ya. Sebab udah duga tete itu motor laku teh beda-beda tuh anak-anak. Dia tuh melo-melo kehidupan nih, bangun tak. Anakku. Jadi kata apa? Jadi apa teh?
Ya, kaitannya dengan yang almarhum, almarhumah, dan dua anak-anak. Tuh, termasuk ke bini juga kita bisa mengatakan, mana kah? Ini ya, kita juga mengatakan berarti apa mi anak-anak? Kami mampu nak piram anak kita. Apa? Berarti piram itu. Kalau tambah apa? Itu mi. Dan tambah berkah. Biro muruta. Muruta. Apa tiga? Bisa apa toh? Bisa pasti talu aku. Oh, nama pun kamu mak puang. Atau yang garing kamu tuh itu. Ya mau susah ngelakuin sama tuh mudah nak kamu tuh mau pusing. Nak kau tetangga susah kok kah? Nah aku pun jagar kai, aku dulu kamu piara, aku pun jajan nih. Ya aku pakan deh, ambil ini yang jakarikan deh. Ya sama. Pada memang itu biasa. Tetangga din daliin nak kita pusing sembali. Manengal kipas angin, jubang mo kito yo. Pintu ng tiru-tiru celing, mereka ba to? Baka masaki ko mi. Sabi. Mudahan. Baik, kita kembali. Tabi jadi ya teman tua, ambil yang berkah. Yang mana Bapak? Yang mana sebenarnya? Oh, ini. Malam ketiga masih lewat. Ya. Senyum-senyum. Jatuh bapak aku, kemati mama aku. 1 tahun meninggalnya mama, aku percaya ada bapak. Bapak kawin ki. Iya, mengalah anak pada tuh. Nah budak tuh dah anak lakon nak tuh. Dia mau kawin bapak. Matua miki. Masa aku deh ti anak wah. Kami itu matua teh muane. Kuat dengka dah keluar sah. Tidak ada luar sah kami teh. Dia walau tuh tak ada luar sah tuh. Nakuat tuh wak saja berkampung. Kena kisah kuala masih yang kimane. Oh kita kimantanam pa. Semua apa masih yang? Dipaham maksudnya tuh? Kamu dijelaskan ini, apa yang dipaham mo? Mantanam punti apa kalian berlaku? Bapak Ibu, teman tua biar melo-melo dikka. Sahabat ini mama pakandi, karena kopi, anak tak harus perhatikan dada. Karena budak dekat sama tua, nak tampil mite mama, tak ada sini. Apalagi kita biasa laku dapur, ini atas kelantar yang didewa. Jadi siap, nasa siap, alhamdulillah. Dan dikata mau kawin ngasih mite anak-anak. So, muane anan, beni anak, 22 anak-anak. Yati muane kurang ngasih kibini, maling ngasih ni bawa bini yang ditelaku. Nasaba yati bini itu bini na tahu. To anak-anak tayo ngasal si Chocho matusan na. Nasaba yati matusa, yato budung na tayo narapa. Dendukan matusa pada to. Jadi manipura kawin to anak-anak kapan na nila ko muna dahil kan kinulo. Makoy. Paat pabangon dito ako rumah para ka disewa apa ko yang penting tasuk yung banuti. Maapay mama. Maapay mama. Uduk na. Kaya may bu. Itu rata-rata itu manintu ba yan tak na si Chocho to ako sabihin. Ya kining 100 na di 10 lumayan mo to. Rata-rata. Anak ta bene, pura kawin manola. Manola? Nabawa? Wanena. Jadi kita teh nabawa ngasih moneta. Alhamdulillah. Jadi ambil indok mabingin. Gimana? Mate papa atau mate mama, bisa mertorro. Taruhlah misalnya ambil, kami jauh tengok mana mate, natorro kami. Dia tuh bene natampi di kemudian, dia tuh kesedihan nama saya di. Oh, nang ngurung-ngurung tungan di kata mama. Oh, dia lagi kami. Ngurung-ngurung juga, cuma itu ada saya kami. Lewat.
tabi lewa kung kile. Yato na binta waktu mati ti Khadijah, kibenya suli. Jadi kalau ada dari sini hadir Pak, adik, sampaikan ikuti sunnah Nabi. Ya. Kalau ada dari sini, kawin nikah. Ngapain? Ya rada dulu, udah. Ya tuh istilah nakatewal pakai istilah siapi. Ya tuh istilah bela relatif. Oh, kan masalah kami di tempat tua ke kawin katanya tuh patindon dipikir. Nomor ke-10 toh. Maafun kamu. Maksudnya menjadi rawat ki. Nako itu anak-anak, kami pun pernah suami mama, Bapak. Nako tampang ya. Nasmi. Sasar lagi kami pasasay Bapak. Nako sasa ni. Bapak pare ay sembang ni. Oh, berarti yang itu dimaksud. Sabar kedua. Bahas ya. Ya karena Nabi juga begitu. Nabi setelah Ibu Khadijah itu istri pertama beliau. Umurnya Nabi waktu itu 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Waktu itu. Bahkan Khadijah itu sudah 2 kali menikah baru menikah dengan Nabi. Jadi Rasulullah itu adalah suami ketiga. Suami yang pertama meninggal. Suami kedua meninggal. Lalu kemudian menikah dengan Rasulullah. Kemudian setelah ditinggalkan baru menikah dengan wanita-wanita lain. Dan satu saja istrinya yang belum pernah menikah dinikahi oleh Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Aisyah. Yang lainnya itu sudah pernah semua menikah, dinikahi oleh Nabi. Dan rata-rata matutuang asan. Ya teman lalu ya tahun ini atau 40 dan yang muda itu perempuan yang belum pernah menikah. Yang lainnya itu ada 67 tahun, ada 70 tahun. Nah, apa begitu 70? Tuh, apa begitu? Jadi kalau begitu bukan itu yang dimaksud kok. Patindo tidak pikir saya teman bukan. Ada kasihan tetangga saya di sana. Waktu itu kan sudah meninggal sekarang. Kasir anak-anak. Mati mendikati benena, turun mendikati papa anak bisa. Anaknya semua merantau, semua masalah kedika dan limbang mendika kali. Buang air di situ. Ya, ditelepon anaknya, satu pun anaknya tidak ada menggubris. Sampai tetangga RT-nya kasihan yang bawa ke rumah sakit, pusing dulu ke RT, mau menikah makaten. Kita selesai makaten, mau menikah. Dari pas sudah bangsa aku menuannya. Ya, ini pusing dari rumah sakit. Waktu sehat, mau dipolo itu. Tidak ada anaknya satu pun datang yang urus ini ya. Kasihan anak. Ngeri nih kalau ini kita bahas. Ya, ini namanya anak durhaka. Kapan anak tak sudah enggak urus, nah biarkan terlantar, tak enak pakanda kita enak berdampi kita enak urus, maka semua anak tak sudah durhaka kepada Allah. Kapan durhaka anak tak, maka nak kau nabi tak enak pemati Allah Taala sebelum anak itu diazab Allah. Ya tahu pacalan Allah Taala ratu pinaman yang sadar kuah pacalan Allah Taala. Ya tahu pacalan Allah Taala tepan selalu. Ya makanya hati-hati kalau orang tua itu tertinggal. Ya. Tapi adik kalian memiliki bapak ya supaya perhatikan apa ya apa yang pindah biasa di cuma masalah apa apa sama itu apa saya ada pesan itu wah makula ya kan kian lo harus ketemu Allah ini harus ketemu mami pokoknya siapkan saja karena siap bang saya itu sakit alat kalau kula jatuh Nabi minta mati gara-gara makula. Nabi selama hidupnya 3 kali sakit. Sakit pertama teguran, sakit kedua siap-siap, sakit ketiga sudah menjelang. Itu pun sakitnya tidak berat. Ya Allah, mudah kita sakinta. Nabi minta tali misa arif sakinna, malas suri. Apa ke bahasa kampung tuh? Malas. Demam bahasa Indonesia tuh demam. Makula le. Ya, lumala. Itu. Nabi minta tuh. Jadi kena kau makula-kula ra berarti siap-siap juga kiwa. Nabi mati gara-gara itu. Jangan anggap ente penyakit ya. Tidak boleh kok. Taipa. Sampai adik cerita, itu tetangga ki jonte. Mati dikak.
sudah lepas sekolah, guru, suaminya di pengadilan. Tuh. Pagi, kalau saya datang hari Kamis atau hari Jumat, kau masih masuk sekolah, ngajar Pak pagi itu. Nagi soto mau mak selfie na sang persoalan. Sempat ditegur temannya, maaf mau foto-foto pada tuh. Nah, siapa tahu ini terakhir. Ya ternyata sudah laku banuan na ibu. Kan biasanya itu duduk kalau di sofa itu dia kasihnya kakinya kalau pulang sekolah dia langsung buka handphone, apakah ada berita-berita apa, ada yang menarik. Sambil mak kari di apa sama tuh HP itu HP di kari di sana tuh pura di papa ada di papa dong itu pura nik ya temo nena urusan luka sule kendi napa kendi juga tuh ya najo kadira tayo nama saya apa kadakin saat ini TV nah kami deh dan ku saat ini ya kan biasanya suaminya itu kalau dia sakit gitu nah bibit kayak tembus dari sini ke belakang. Aku temu nena itu cerita nak aku temu nena napi dia ku uru itu na tapi dia kadakin sa ading kadakin ku sa ading deh tabaw lang rumah sakit kadakin ku sa ading laku di rumah sakit bawa teh laku di rumah sakit di paresa anu mati mendikate berarti meninggalnya antar rumahnya dengan rumah sakit jaraknya rumah sakit dengan rumahnya tak ada 1 kilo setengah kilo itu tuh. Jadi ini yang selalu dibilang mungkin sehat di hari ini, besok belum tentu kita sehat. Nah, sehingga kematian ini adalah kepastian. Karena kematian kepastian, siapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Apa yang kita memperbaiki? Inilah ibadah. Terus kita ibadah. Insya Allah kita mati nanti pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita dalil eta dapat ame pira lo masigi, ya. Karena tidak dari eta pakai kende haji, pakai kende umroh. Biasa pakai kende mungkin dia ke Polota, kende bagi kita. Sebelum aku kita naik. Ya. Ada nata, ada kalau sudah kita beli naik. Insya Allah bayangkan tuh pahala suruh dengan itu Polota. Ini tanggal 9, tanggal 8 saya berangkat nanti ini. Ada orang jamaah saya bawa ini, dia yang bayarkan itu saudaranya. Saudaranya satu, kemudian Kapolona monena bisa. Jadi tali berangkat. Jadi kalian mbak Jai, Kapolona gratis. Ada yang bayar kami, aduh kata. Maksudnya apa? Yang itu cari teringat Pak Imam bahwa ya itu dalil eta mungkin melalui orang lain. Ya, tapi ya kita eta mampu untuk berangkat haji dan umroh, maka pasti dimampukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ini tadi ceritanya, maka Allah beri kemampuan kepada saudaranya. Maka asbab saudaranya mampu, maka itulah penyebabnya dia naik untuk menunaikan umroh. Ya. Ada juga yang kasih naik adalah anaknya. Yang betul kukuang ina. Oh ya tuh anak tadi beda-bedakan. Siapa tahu ya teh anak ya teh menurut kita hari ini kayak guna-gunana. Tapi suatu saat dia pasti bermanfaat untuk kita. Apalagi suatu saat kita meninggal dunia, ya betul perilaku doa ketika anak cucu ada meninggal dunia putus amalannya illa min thalathi kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin tafa'u bihi. Nah ini yang ketiga. Au walidin sholihin yad'ula. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Masalahnya anak tak tahu sembahyang bila doa apa yang diperoleh. Ya kira anak tak tahu sembahyang la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Berarti yang asal doa anak tak natolak nasang Allah Ta'ala. Yang celaka siapa? Bukan anak, tapi kita teman-teman celaka. Maka ya tuh manintun taduka ya kira-kira tolong melamar anak tabene kutana-tanain kuah pas sembahyang syarakat. Tapi hampir tak itu cerita kuah pas sembahyang syarakat. Paling itu ceritanya apa zaman-zaman nina. Apa jomor wali tarima mi. Kok ya kira ustaz lo jolok. Pikir-pikir apa makan yang ustaz. Yang tuh barasan di solsok kalau makan yang kok. La ilaha illallah. Naudzubillah pandang ente dari kata ustaz. Tereliminasi ustaz. Ya tuh diterima pak kepala. Dia ada pakai dek 200 juta. Padahal apa? Pak kepala talak. Pak kepala talak mau sangat atau muda doina tapi tak enak pas sembahyang. Umbar ngai yang lewatin 5 kata jo neraka pasti akan dapatin limpong letak. Kenapa? Tidak ada yang bisa selamat kalau dia tidak sholat 5.
Ya, dan kukuli ko gua, mali merantau na ata, nakiringan kidoy, tapi tayo nasumbayan yung kampung na tao, maka nacabunga sa barakaan kung ta'ala tumuro na, maka yang asana takiring kayak sudah dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita punya anak mesti ibadah, kita juga ibadah, insya Allah ada kiriman. Tapi kita mas sembahyang, anak kita harus sembahyang, atau kita anak kita mas sembahyang, tapi kita tidak mas sembahyang jadi masalah juga. Makanya harus dua-duanya. Karena sa Buddha lakot ito matua macam hari bapau. Weh pia, mas sembahyang ko. Tapi ang bena toro mangorok. Hah? Mau maaf ka ba? Unda tak tersinggung teh hadir. Sampai kami tidak dibahas, kamang asa mo tahu. Ya kenapa? Karena kita mau dibuka aibta ini Allah. Ya tapi kamu buka aibta, nah, tidak ada kilolos teh. Ya, biar kita sembahyang ditampe. Ibu-ibu kila pesta. Udah nanti pesta diikuti. Nah, tadi dulu teman semua loron, sama apa? Ya teh cilla siapa jo? Ya, latu biji manual mang ari mo. Kasi mo. Apa mo nina sembahyang yo. Tar, kumis taluran sa amin ata. So, terangnya tak mau sembahyang gara-gara itu. Tapi ya tanya kan itu dia. Nah, makanya kalau pakai kudung begini tidak terlalu mahal sih. Nah, tapi atau di kari di kudung mana tuh? Itu kami tuh mengelanda teh. Bukan tanggal tiro na kilang ke pesta. Macam-macam betul Indomie. Di komban betul tiro teh. Tayo nang say, rato bite napa. Ya teh bunga-bunga jul buku. Waktu apa saya mejo pada waktu onde-londe. Ya begini kan sudah bagus begini. Makanya ibu apa jangan kita apa tuh gaya ya. Biasa-biasa misalnya. Nggak usah terlalu pesangan natin kita kampung tuh magaya. Lindo gaya ta. Tanda mo magaya sa anak dek. Tapi ya tuh galang. Tidak apa-apa dipakai, tapi sederhana mo. Daw na yang asan tuh lamari di patas sungasan. Lato na kay kalipa. Asusay mila ko pesta. At yung pesta to, ngalam ito buo-buo. Way meron tayo alay. Nakom, ito lang ito po yung panjagaan nyo. Alan na to eh. Makatulad ito di suwa. Kaya ko naman ni Carlo ito di suwa. Nasa demo yun na. Mananya. Kota si Rupa mo ito sumo ito baka pangkot eh. Ya to sugi bu. Sabi na kaya kita merasa sugi te. Mungkin persanta rin. Namun itu galang palsu dipakai. Talo. Jatuh dipakai. Nah, aku tahu asli itu. Asli itu sugi memang kita. Tapi kita ya apa? Dipakai itu 24 karat. Nah, tidak. Ngalah toh. Oh, palsu lah toh. Dan asli teh. Jadi tidak usah dia umumkan sama orang kok. Kau sugin aku teh. Pejabat aku teh. Tata ini teh cerita kok. Pejabat tuh. Bene pejabat tuh. Kau sugi tuh. Dia walet na. Kan itu walet. Mana kata walet? Masuli ra kato? Apa nama masuli? Apa na? Wailo na le. Umba to masuli to wailo na to wallet na may wailo mi. Ini biasa bilang pertama. Nakita te maurur-urur kita. Naman elo ta bawang tayangga na. Dibanding to wallet. Ya to wallet 18 juta itu 1 kilo itu yang aslinya. Berkualitas 18 kilo. 18 juta 1 kilo. Tuh, ya telo ta. Dan naman na tayo alin na. Ken na wala berharga to na di ka ko biasa ko pula tayo ko ken berharga to na di ka. Na budak-budak saya dan aku di kayo. Do mo bilik. Ipatanewa ko to. Ya te bapak ada kailangan lo kaya do mo malam aja. Hoy, tapi ternyata teh angka anak.
Jadi kalau begitu binatang lebih berharga daripada kita ini. Ya? Jadi apa kita bersombongkan? Maka karena kita tidak boleh sombong, sujud di hadapan Allah. Insya Allah sujud di hadapan Allah. Inilah pelajaran besar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka tampak di wajah dari bekas sujud. Bagaimana bekas sujudnya? Ini mulutnya karena ada sujud. Ini kepala mulia, kaki rendah. Sujud di hadapan Allah. Tidak ada beda antara kepala yang mulia dengan kaki yang rendah. Depan imam, makmum di belakang, ada pak camat, ada pak lurah, ada orang tua, ada rakyat jelata. Dan pada saat sujud imam, kita semua di belakang juga sujud. Dan disitulah kita hadirkan kebesaran Allah. Puang, ternyata aku nasi sholat keluarga aku tidak ada beda antara aku dengan mereka. Tungan kecama nanti puang, tapi hati-hati kita kesambali sholat kita mengkudika. Tapi dalam pandanganmu ya Allah, ketika sujud saya tadi tidak ada lagi beda. Yang beda apa? Yang beda hanya iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, selesai sholat, masuk dalam kehidupan bertetangga, bernegara, berbangsa. Di sana tidak ada lagi orang yang sombong hanya karena kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, terutama kepada keluarga. Akhirnya kita bersama-sama mau berdoa, karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah melalui doa dan permohonan hambanya. Awalkan doanya, bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperuntukkan untuk almarhumah Hasanah binti Abdul Latif. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang layak di sisi Allah, seluruh amal ibadahnya diterima dan ditempatkan dalam surganya bersama dengan orang-orang soleh dan solehah. Dan kita semuanya mudah-mudahan dikumpulkan bersama dalam surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil fatihah antarikabana wa rikaba hadzal mayyit minan nar. Allahumma salli rahmah wal barakatuh al mayyit min ad-daran. Allahumma ghfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma la tahmil ajraha wa la taqtira ba'daha wa ghfir lana wa laha walikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai wal amwat wa yakadal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian selesai kita di malam ini. Jika ada yang benar, maka itu pasti benar-benar datangnya dari Allah. Tapi jika ada salah, ada keliru, khilaf, apalagi yang namanya berlebih-lebihan, maka itu pasti dan dipastikan datangnya dari diri saya sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang sempurna, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka. Allahumma taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.